Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang usul wal qawaid asy-syar'iyyah. Usul artinya pokok-pokok, wal qawaid kaidah-kaidah asy-syar'iyyah, syariat. Berikutnya yaitu hukmu fi'lil awamir asy-syar'iyyah. Hukum mengerjakan perintah-perintah agama syar'iyyah, syariat. Awamurullah azza wa jalla mabniyatun 'alal 'adli wal ihsan. Perintah-perintah Allah SWT dibangun di atas adil, keadilan. Berarti tidak ada kezaliman di sana. Wal ihsan, dan juga berbuat baik. Was samahah, dan juga kelonggaran, warahmah, dan juga kasih sayang. Wa yu'addi al-'abd al-awamir minha biqadri istita'ah. Maka seorang hamba menunaikan perintah seukuran kemampuan. Jadi ada ya, dan ada qobo. Ada kemudian qobo. Ini sebenarnya istilah-istilah yang ada dalam ilmu fikih. Ada misalnya orang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Qobo, dia mengerjakan ibadah tersebut di luar waktunya karena uzur. Maka di sini yang disebutkan adalah fayu'addil 'abd, maka seorang hamba menunaikan al-awamir, perintah, minha, dari perintah tersebut biqadri istita'ah, seukuran kemampuan. Sehingga di dalam syariat kita itu al-qudrah mana taklif. Al-qudrah itu kemampuan menjadi intisari dari kita menjalankan syariat yang disebut dengan taklif. Menjalankan syariat itu dengan adanya qudrah. Berarti kalau tidak ada qudrah maka kembalinya kepada samah atau rahmah. Wa yajibul manhiyat mutlaqah, dan meninggalkan perkara yang haram secara mutlak. Karena meninggalkan kan perkara yang mudah, dalam artian tidak melakukan sesuatu, tinggal meninggalkan saja. Walaupun proses meninggalkan sebagian manusia itu sulit, ya. Aslinya tidak. Seperti orang yang kecanduan sesuatu, sulit meninggalkannya. Tapi asalnya ini mudah. Karena tanpa melakukan apapun. Makanya jangan sampai melakukan kejelekan. Nanti kalau sudah jadi candu, meninggalkannya sulit. Padahal meninggalkan itu tidak melakukan apapun. Seperti orang yang hatinya itu sudah benci dengan keharaman, dia tidak melakukan keharaman. Dan dia tidak merasa melakukan amalan padahal dia telah beramal, yaitu meninggalkan keharaman. Nah, seperti sholat misalnya, ini satu perkara yang besar, meninggalkannya haram. Nah, selain daripada orang yang mengerjakan sholat adalah orang yang meninggalkan sholat. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena dia tidak mampu meninggalkan perkara-perkara yang harus ditinggalkan di waktu sholat. Misalnya dia ada hobi
Ya makan, misalnya di waktu sholat dia makan, akhirnya nggak sholat. Sebenarnya dia tinggal meninggalkan waktu-waktu untuk sholat itu, ya meninggalkan waktu-waktu kegiatan selain sholat itu untuk sholat. Jadi agama kita itu melipat gandakan amalan karena memang kalau diteliti di situ banyak sekali variabel yang mendatangkan pahala. Ya, padahal di situ kan coba bayangkan ya, melakukan amalan itu kan ada dua. Pertama fi'il, yang kedua tark. Sekarang kita contohkan pada fi'il, sholat tadi. Ini sholat kan bukan tark, ya. Tark kan misalnya khamar, zina dan sebagainya tark. Ini sholat kan fi'il ya. Tapi terkandung di dalamnya orang-orang yang tidak melakukan sholat di sini, dia karena tidak mampu meninggalkan perkara-perkara yang harus ditinggalkan di waktu dia sholat. Sedangkan orang yang mengerjakan sholat itu bukan hanya dia mengerjakan sholat, tapi dia juga meninggalkan perkara-perkara yang menghalangi dia sehingga dia bisa sholat. Bisa dipahami ya Mas Aldi? Jadi nanti kalau antum belajar ilmu usul dan sebagainya, antum akan ketemu pembahasan-pembahasan seperti ini. Berikutnya adalah hadirin azza wa azakumullah. Allah SWT berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kalian seukuran kemampuan kalian. Berarti maknanya di sini di dalam mengerjakan amal soleh itu berdasarkan istita'ah. Di dalam firman Allah SWT Allah mengatakan mastata'tum, berdasarkan istita'ah di dalam fi'il mengerjakan sesuatu. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u, dengarlah dan taatlah, wa anfiqu, dan belanjakanlah khairan li anfusikum, itu lebih bagus bagi kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dilindungi oleh Allah SWT dari syadidul bukhl. Syadidul bukhl disebut dengan syuh. Syuh itu syadidul bukhl. Jadi bukhl aja sudah jelek. Nah, ada bukhl yang ekstrim namanya syuh. Dan barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari syuh, maka dia beruntung. Jadi memang kebakhilan itu petaka sebenarnya. Petaka bagi dirinya dan petaka bagi orang lain. Jadi memang orang dilarang bakhil walaupun terhadap dirinya sendiri. Dan kadang untuk tidak bakhil terhadap diri sendiri juga butuh latihan. Ya. Bakhil terhadap diri sendiri, ya. Bakhil waktu mungkin, bakhil makanan, bakhil ya. Jadi dikatakan bakhil itu artinya sesuatu yang harus dia tunaikan dia tidak tunaikan. Itu namanya bakhil. Berikutnya firman Allah SWT, berikutnya dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad SAW, "Da'uni ma taraktukum," tinggalkanlah aku pada perkara yang aku tinggalkan. Da'uni ma taraktukum, biarkan aku pada perkara yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim, sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu bisu'alihim, karena banyak pertanyaannya mereka. Jadi asal agama ini mudah memang, tapi sulitnya itu karena manusia. Aslinya memang mudah tapi jadi sulit. Bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Wa idza nahaytukum an syai'in fajtanibuh, dan apabila aku larang kalian dari satu perkara maka jauhilah. Fajtanibuh, maka jauhilah. Jadi cara supaya tidak tadi yang sudah kita singgung misalnya kecanduan, caranya jauhi. Makanya proses orang terkena candu itu nyicipi. Orang terkena candu
Karena apa? Nyicipi. Makanya dagangan yang haram caranya adalah nyicipi. Jadi rokok misalnya, kalau produk baru itu dibikin gratis, nyicipin gitu. Ya, narkotik juga suruh nyicipin dulu, nggak bayar gitu. Nanti kalau sudah candu nanti baru mahal. Ya, kayak ekstasi itu kan beritanya itu modalnya Rp25. Nanti kalau dijual itu kan jadi berapa? 75.000 satu pil kecil itu. Ya, memang murah sekali. Nah, pertama gratis sekali, gratis lagi 2 kali, gratis lagi 3 kali. Itu nanti kalau sudah nyandu, oh nggak ada barangnya. Nah, tapi kalau kamu mau cariin, cuman segini nih pasarannya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya 75.000. Nah, ini candu. Ya, dan memang keharaman itu nyandu karena nyicipin. Supaya jangan nyandu, jangan dekat-dekat. Jangan apa? Dekat-dekat. Kalau agama ngerjain kan kerelaan korban sampai akhirnya Allah mudahkan. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah, di sini fa idza nahaytukum an syai'in fastanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila kalian wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah seukuran kemampuan kalian. Jadi memang begitu saja. Tidak mampu sholat sambil berdiri, ya sambil duduk, dan seterusnya. Berikutnya kita lanjutkan fiqhu aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari bagaimana pensikapan terhadap ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pensikapan terhadap hadis. Ada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza hatha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin aw nahyin anhu." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada satu perkara atau melarangnya, thumma fa'ala khilafahu, kemudian dia melakukan perkara yang menyelisihinya, fa huwa li bayanil jawaz, maka ini menunjukkan perbuatan itu boleh. Kamu paham kan? Paham kan? Bukunya mana? Masa Ustaz cuma dikasih senyum manis. Kamu paham kan? Kamu paham kan? Mas Sani paham, Mas Sani? Betul? Kayak gini Mas Sani. Sebenarnya kalau kita lanjutkan juga ketemu jawabannya. Oh, di sini nggak ada contohnya ya. Nah, kita baca aja lagi. Jadi begini aja. Rasulullah memerintahkan sesuatu. Ternyata Rasulullah sendiri itu tidak mengerjakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menganjurkan sesuatu, ternyata Rasulullah SAW sendiri tidak mengerjakan apa yang beliau anjurkan. Kata-kata ini bisa dipahami. Maka dalam keadaan semacam ini, hukum secara syar'inya, maka ya ini menunjukkan apa? Kebolehan. Kita lanjut. Lakinnahu yuwajib 'ala al-afdal minhu. Akan tetapi apabila dia mengerjakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ini menunjukkan afdaliyah. Tidak menunjukkan wajib, tetapi afdaliyah. Dan melakukan apa yang menyelisih dari yang dianjurkan tadi, ini hukumnya jawaz, boleh. Mempelajari seperti ini penting. Memang pertama kali yang memunculkan ilmu ini siapa? Yang pertama kali memunculkan ilmu seperti ini siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kemudian muncul ilmu ini? Kenapa? Karena terjadi banyak khilaf di banyak tempat. Akhirnya para ulama bertanya kepada Imam Syafi'i, gimana menyelesaikan masalah seperti ini? Akhirnya beliau menulis sebuah surat, yang surat itu kemudian menjadi
ibaratnya menjadi ya tudung akar ya. Kalau di akar pohon itu kan ada tudungnya, akar untuk membuka jalan. Akhirnya dari sisi itu para ulama begini. Di antaranya hal-hal yang seperti ini. Ya. Wa mithalu hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wudu'i thalathan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin tatkala berwudu itu 3 kali. Ternyata wa tawadda'a marrataini. Ya. Ternyata Rasulullah SAW bersama menganjurkan berwudunya itu 3 kali, beliau prakteknya kadang sekali, kadang 2 kali. Berarti kalau kita berwudu, organ tubuh kita 3 kali, itu hukumnya afdal, tidak sampai wajib. Berarti kalau kita menyelisih tidak 3 kali, yaitu sekali atau 2 kali, ini hukumnya boleh. Begitu. Tidak haram maksudnya. Boleh di sini maknanya tidak haram, dan ini tidak menyelisih dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zadara an syarbi qa'iman. Contoh lagi nih. Ini yang sering jadi rame-rame ya. Kadang kayak gini nih, ini hal-hal yang biasa sebenarnya, tapi kadang bagi sebagian orang karena nggak punya hal yang demikian ini, jadinya dijadikan sesuatu untuk khilaf. Gitu. Ya, untuk khilaf. Contohnya, ya, wazadara an syurbi qa'iman, seperti Rasulullah SAW melarang orang minum sambil berdiri. Sekarang minum sambil berdiri, ini hukumnya haram atau bagaimana nih? Mubah. Sebagian orang kan kadang-kadang kenceng ya, tapi kebanyakan orang kalau minum sambil berdiri atau sambil duduk. Ya, kalau misalnya banyak yang sambil berdiri ya dianjurkan untuk duduk. Tapi tatkala ada orang yang minum sambil berdiri, ya, nah ini akan kita bahas. Jadi Rasulullah SAW mencela orang yang minum sambil berdiri. Wa syaraba qa'iman, ternyata Rasulullah minum sambil berdiri. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW punya tempat teko. Ya, teko itu ada air, zaman dulu kecil tekonya. Itu di atas, tekonya di atas, nggak di bawah. Kita kan tekonya di atas, di bawah. Kita loh di bawah, taruh di tembok gitu. Dan Rasulullah kalau minum tinggal di erengkan aja nanti minum. Ya. Dan beliau sambil berdiri minumnya. Waqafa bil baiti masyan wa rakiban, dan beliau bertawaf di Baitullah Ka'bah dalam keadaan jalan dan dalam keadaan mengendarai kendaraan. Jadi makanya kalau kita tawaf pakai mirip skuter apa ya, dia boleh, dan itu tidak mengurangi pahala. Di Mekah itu kan ada ya. Kalau kursi dorong kayak gini itu 1 juta itu. Kalau nggak salah ya, 1 juta ya. Keliling muter 7 kali mana. Makanya kalau bisa di Saudi ya bagian dorong itu kan 7 kali putaran 1 juta kan, lumayan kan. Sehari bisa berapa berarti ya? Ya bisa berkali-kali sehari. Nah muter paling tinggi itulah ya. Paling berapa menit, sejam lah, Insya Allah. Itu yang saya juga secara paling 1 juta ya. Nah kalau bisa kerja kayak gitu, lumayan, lengkap. Tapi ya capek. Ya, rakiban, wa masyan hafiyan wa muntain. Dan Rasulullah SAW juga berjalan dalam keadaan hafiyan, telanjang kaki, wa muntainan, dan telanjang dan memakai sandal. Mana yang lebih utama, jalan pakai sandal atau jalan tidak pakai sandal? Pakai sandal, karena pakai sandal itu seperti naik kendaraan, lebih afdal. Tapi kalau Syarabani mengatakan ya kadang pakai sandal, kadang tidak. Karena Rasulullah juga kadang pakai sandal, kadang tidak.
Tapi di antara kita jarang yang nyeker. Jadi kalau misalnya antum mau ke pasar Gombong ternyata sandal antum nggak ada, nyeker aja nggak apa-apa. Dilihatin biarin aja nggak apa-apa. Ya aneh yang nggak apa-apa, aneh. Ini dalam rangka agama kok. Saya kadang nyeker juga pasar Gombong seperti dilihatin biarin. Apa? Dan yang lebih aneh lagi, ini kayaknya jarang yang ngamalin tawaf pakai sandal. Kita berapa kali tawaf pakai sandal, tapi sandalnya sampai hilang 3 kali. Jarang yang mengamalkan itu. Dianggapnya ini tabu, padahal Rasulullah ini yang dilakukan. Dan para ulama nggak bakalan sampai misalnya nanti, misal kalau pahitnya kemudian ditangkap oleh Ashkar itu ya, dibawa ke ulama, kemudian dikena pidana, nggak mungkin. Karena dalilnya ada dan ulama juga tahu masalah seperti ini. Cuman jarang yang mengamalkan. Kalau dari penyelenggaranya nggak ada masalah. Cuman kadang dari sebagian jamaah kadang sekali liatin. Tapi secara umum boleh. Karena Rasulullah SAW masya hafian wa munta'ilan. Kadang berjalan dengan hafian telanjang kaki dan kadang dengan menggunakan sandal. Fahadha wa amthalu kullu li bayanil jawaz. Perkara yang demikian ini menunjukkan boleh. Boleh. Ya. Lakin Rasulullah SAW al afdal. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan afdaliyah bagi mereka yang mengerjakannya. Wa wal wudu thalathan, yaitu wudu 3 kali, wa syurbu jalisan, minum dalam keadaan duduk, wa tawaf masya, dan tawaf dalam keadaan jalan. Ya, bukan dengan naik kursi roda atau naik onta atau naik yang lainnya. Tapi sekarang naik onta nggak mungkin, nggak boleh, karena tempatnya yang nggak memungkinkan. Kalau zaman dulu naik onta. Tapi jalan kaki lebih afdal. Wal masyu muntailan, dan jalan dengan sandal lebih utama. Ya, jalan pakai sandal lebih utama. Berikutnya wal qaul muqaddam 'ala fi'l. Sekarang ini ada kaidah, ucapan itu lebih didahulukan daripada fi'il. Jadi ucapan lebih didahulukan daripada fi'il. Li'anal fi'il madhunnatul khususiyah, karena fi'il itu di tempat yang khusus. Wa amal qaul fa huwa qat'i bil umum. Sedangkan qaul ucapan itu wa huwa qat'i, ini lebih pasti bil umum, secara keumuman. Ini kaidah. Jadi ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Ya, karena fi'il itu biasanya kekhususan.